Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara memahami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis masih selalu banyak juga yang bertanya tentang kesembuhan gitu teman-teman ya. Jadi di kolom komentar, di Facebook, di WA, di Instagram, di mana-mana itu di media sosial itu banyak sekali yang bertanya kenapa nih saya ini sulit membaik gitu teman-teman ya. Nah, makanya di session kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biar kalian itu nanti tambah semangat untuk menjalankan metodenya gitu teman-teman. Karena ketika kalian menjalankan metodenya dengan konsisten, kesembuhan itu nanti tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan itu bakalan menghampiri kalian gitu teman-teman. Nah, makanya di session kali ini saya akan share video tentang hal tersebut gitu teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham ya kalian bisa bisa semangat menjalankan metodenya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kadang selalu merasa kebingungan dengan keadaan ini gitu teman-teman ya. Karena mengingat kita kalau misalkan sedang sakit biasanya paling lama itu 1 bulan sudah beres gitu teman-teman ya, paling cepat 1 minggu gitu teman-teman ya. Nah, ternyata sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Yang namanya gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu lama membaiknya gitu teman-teman. Dan ketika mengingat ke sana kadang kita itu bingung sendiri gitu teman-teman ya. Kenapa ini gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu lama membaiknya gitu teman-teman ya, berbeda dengan gangguan yang lainnya gitu teman-teman ya. Dan kemudian sensasi yang dirasakannya juga sangat banyak sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada aja. Nah, itu teman-teman, makanya wajar sekali sih ya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sekarang terkena gangguan seperti itu ya agak was-was juga gitu teman-teman ya. Ada rasa cemas, was-was, gelisah dan sebagainya teman-teman ya. Karena dipicu dari rasa yang rasa yang sangat tidak nyaman gitu teman-teman dari gangguan asam. Kemudian dari durasinya juga berbeda dengan gangguan yang lain. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang baru mengenal tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah risau, kalian nggak usah gelisah teman-teman ya, bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bakalan membaik teman-teman.
teman-teman ya bakalan sembuh total. Bahkan saking tidak berbahayanya bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu bisa disembuhkan tanpa obat, tanpa herbal, teman-teman ya. Nah itu, tetapi bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan, Pak, apakah betul gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu bisa disembuhkan tanpa obat, tanpa herbal? Sebetulnya gangguan asam lambung itu sebetulnya adalah gangguan biasa, teman-teman ya. Nah tetapi kalian merasakannya sangat luar biasa itu karena ada psikis yang terganggu. Nah itu teman-teman, ada mental yang terkena di situ, teman-teman ya. Jadi yang namanya mental terkena, psikisnya terganggu, sensitif tubuh, perasaan, pikiran, semuanya menjadi sangat besar sekali, teman-teman ya. Yang sesungguhnya rasanya biasa itu karena memang perasaannya sedang sensitif, teman-teman ya, itu terasanya sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, itu yang harus bisa dipahami sama teman-teman itu ya. Nah makanya biar kalian itu cepat membaiknya, ya harus disadari saja ke sana. Terima saja bahwa mental kalian itu sekarang sedang terganggu. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika teman-teman itu yang terkena gangguan asam lambung tetapi tidak terkena mental. Itu asam lambung itu mudah ditangani, teman-teman ya. Kita kalau misalnya menjaga pola makan saja itu sudah beres, teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya diikuti dengan anxiety disorder, ada psikosomatis juga di sana gitu, teman-teman, yang berhubungan dengan mental, yang berhubungan dengan psikis, itu pasti perbaikannya agak alot gitu, teman-teman ya. Kenapa agak alot? Kenapa butuh tempo gitu, teman-teman ya? Karena yang namanya psikis, yang namanya mental, pemulihannya butuh proses, teman-teman ya. Kenapa butuh proses gitu, teman-teman ya? Karena untuk psikis, pelatihannya atau pengobatannya gitu, teman-teman ya, butuh latihan, dan latihan yang namanya latihan itu sudah pasti ya butuh tempo, teman-teman ya. Nah itu, makanya harus bisa menyadari ke sana, harus bisa memahami ke sana gitu, teman-teman. Kemudian kalian juga harus bisa menerima bahwa kalian itu mentalnya sekarang itu sedang terganggu, teman-teman ya. Yang dulunya mental baja sekarang itu menjadi mental tempe, teman-teman ya. Nah itu teman-teman, tetapi nggak apa-apa, wajar gitu, teman-teman ya. Dan kalau seandainya bagi teman-teman yang belum bisa menerima bahwa kalian itu sekarang mentalnya menjadi mental tempe, coba tolong ingat-ingat gitu, teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jangankan melakukan hal-hal yang sangat besar gitu, teman-teman ya. Hal-hal sepele saja kalian takutkan gitu, teman-teman, kayak macam mengkonsumsi makanan yang yang ada pantrangannya, kalian menjadi kecut gitu, teman-teman. Kemudian mandi kalian menjadi tidak berani, kemudian jalan-jalan juga gitu, teman-teman, kalian masih merasa was-was, gelisah gitu, teman-teman ya. Karena selalu dipicu dengan pemikiran-pemikiran yang lain-lain, teman-teman ya. Jangan-jangan di sana nanti saya pingsan. Jangan-jangan nanti ketika pingsan di sana tidak ada yang mengetahui dan kemudian saya mati. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, dan itu harus bisa kalian terima, harus bisa kalian sadari bahwa mental kalian itu sekarang sedang terganggu, teman-teman ya. Orang yang mentalnya tidak terganggu, sakit apapun tidak dicemaskan, teman-teman ya. Jangankan untuk gangguan biasa, teman-teman ya. Tengok saja orang yang mempunyai penyakit atau misalkan gangguan yang lumayan besar, contoh di jantung. Kalau misalkan kalian ada tetangga yang terkena penyakit jantung gitu, teman-teman, tanya saja, apakah Anda merasakan cemas? Kalau seandainya tidak, berarti fix ya, kalian mempunyai gangguan biasa tetapi mempunyai rasa cemas gitu, teman-teman, berarti mental kalian yang sedang terganggu. Nah itu teman-teman, sadari saja ke sana gitu, teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman banyak sekali yang bertanya ya, Pak, untuk hubungan asam lambung dengan kecemasan kemudian gangguan ini terasa lama, itu hubungannya kayak macam seperti apa gitu, teman-teman ya. Perlu kalian ketahui, teman-teman, bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya serba keterkaitan ya. Yang namanya asam lambung, pencernaan kita, teman-teman, ada kaitannya dengan pola pikir kita. Kalau seandainya pola pikir kita stres, banyak beban pikiran, teman-teman ya, itu bisa menimbulkan asam lambungnya itu nggak normal kembali gitu, teman-teman ya. Dan sebaliknya, kalau seandainya asam lambung kita tidak normal, kalau seandainya pemikiran kita sudah normal juga gitu, teman-teman ya, itu bisa memicu ke pola pikir juga gitu, teman-teman, kalau seandainya traumanya tidak ada. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika traumanya masih ada, teman-teman ya. Ketika misalkan pemikiran kita itu nggak cemas, nggak was-was, nggak gelisah, teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan traumanya masih ada gitu, teman-teman, ada sensasi begah sedikit, kalian cemaskan. Nah itu teman-teman, nah berarti fix kalian traumanya masih ada sehingga mental kalian itu menjadi turun. Nah kalian itu harus bisa memahami ke sana gitu, teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui juga, teman-teman ya, untuk asam lambung itu ya penyakit biasa, teman-teman. Jangankan untuk orang tua ya, anak kecil saja itu mempunyai asam lambung gitu, teman-teman. Dan alangkah berbahayanya bagi setiap manusia
kalau seandainya tidak mempunyai asam lambung. Kenapa saya katakan orang itu akan sangat berbahaya kalau seandainya tidak mempunyai asam lambung? Karena pencernaan manusia itu sangat 100% itu pencernaannya itu oleh asam lambung, teman-teman. Jadi asam lambung itu adalah semacam cairan yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, teman-teman ya. Fungsinya ya untuk mengurai makanan yang telah kita konsumsi, teman-teman. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan itu ya diuraikannya itu bukan dengan mesin yang ada di dalam perut, bukan, teman-teman, tetapi hanya dilakukan oleh asam lambung, teman-teman ya. Nah, makanya kalian itu nggak usah khawatir ketika kalian mempunyai gangguan asam lambung. Jadi kalian itu ya alangkah berbahayanya kalau seandainya kalian tidak mempunyai asam lambung. Nah, tetapi kalau misalnya banyak teman-teman yang bertanya juga, Pak, kenapa asam lambung itu menjadi gangguan? Bisa, teman-teman ya, asam lambung itu adalah hasil cairan yang dihasilkan oleh tubuh kita, itu merupakan normal gitu, teman-teman ya. Nah, tetapi asam lambung ini akan mengganggu kita kalau seandainya kinerjanya itu ya nggak pada porsinya, teman-teman. Contoh, nilai keasamannya semakin bertambah, itu justru akan sangat mengganggu sekali. Kemudian kapasitasnya yang semakin bertambah, itu ya akan mengganggu sekali, teman-teman ya. Nah, makanya diupayakan gimana caranya supaya asam lambung kita itu tetap stabil. Caranya gimana? Ya tetap ya, kembali lagi menjaga pola makannya saja gitu, teman-teman. Itu untuk asam lambung, teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalnya kalian sudah terikuti dengan anxiety disorder, ada psikosomatis juga di sana gitu, teman-teman ya. Yang harus kalian kelola itu bukan di pola makan saja, tetapi ada pola hidup yang harus kalian jaga, ada pola pikir yang harus kalian jaga. Nah, itu teman-teman ya. Jadi tugas kalian itu bukan hanya menjaga pola makan saja gitu, teman-teman, tetapi menjaga pola hidup, menjaga pola pikir gitu, teman-teman ya. Karena ketika kalian tidak menjaga pola pikir akan terasa percuma, teman-teman. Kalian misalnya menjaga pola makannya saja, jenis makanan kita jaga, jam makan kita jaga, teman-teman, tetapi pola pikir kalian tidak dijaga, teman-teman. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak beban, apalagi selalu berpikirnya itu ke hal-hal yang negatif, teman-teman ya. Di situ ada stres tersendiri, teman-teman ya. Dan ketika stres itu terasa percuma ketika kalian menjaga pola makan juga gitu, teman-teman ya. Karena apa? Ketika stres, ada beban pikiran, di situ bisa memicu asam lambungnya itu menjadi tidak normal lagi. Nah, itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana biar kalian itu cepat membaik gitu, teman-teman. Karena ketika sudah memahami ke arah sana, oh ya, ternyata saya itu harus menjaga pola makannya, kemudian harus menjaga pola hidupnya, harus menjaga pola pikirnya juga gitu, teman-teman ya. Ketika kalian memahami ke sana, kemudian semangat menjalankannya gitu, teman-teman, dengan konsisten menjalankan metodenya, insya Allah teman-teman kalian bakalan cepat membaik gitu, teman-teman ya. Nah, tetapi untuk asam lambung itu sebetulnya tanpa kalian melakukan metode juga gitu, teman-teman ya, asam lambung itu bakalan membaik, teman-teman. Cuman tugas kita itu ya gimana caranya supaya asam lambung itu cepat membaik gitu, teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian malas juga menjalankan metodenya, apakah kalian bakalan sembuh? Bakalan, teman-teman ya. Karena untuk asam lambung itu tidak berbahaya, tidak menyebabkan kematian, teman-teman ya. Nah, itu yang menyebabkan kematian itu adalah penyakit-penyakit yang berbahaya gitu, teman-teman. Kalian percayakan saja sama dokter. Kalau seandainya dokter bilang asam lambung itu tidak berbahaya, ya sudah, teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian merasakannya, Pak, ini saya itu merasakannya itu tidak nyaman, kembali lagi, teman-teman ya, di situ ada mental yang sedang turun, teman-teman ya. Jadi ketika mental sedang turun, banyak ketakutan, teman-teman, perasaan kita semakin sensitif, teman-teman ya. Perasaan sensitif, pemikiran sensitif, kemudian badan semakin sensitif. Yang namanya sensitif semuanya serba waspada gitu, teman-teman. Jadi hal sekecil apapun dirasakannya itu sangat besar. Nah, itu teman-teman harus bisa memahami ke sana dan harus bisa menerima ke sana biar kalian itu menyadari ternyata, oh iya Pak, saya itu selain terkena pencernaannya yang terganggu, saya juga ada psikis yang terganggu. Psikis terganggu dari apa? Dari trauma. Trauma dari mana? Dari awal saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasanya seperti mau mati, padahal itu bukan menjelang kematian, teman-teman. Itu hanya gula darah yang sedang turun. Cuman kita belum memahami saja gitu, teman-teman ya. Karena dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita terlalu menyepelekan dengan yang namanya kesehatan gitu, teman-teman ya. Jadi ada perubahan di badan, perubahan di fisik itu ya kita biasa-biasa saja karena tidak ada mental yang terganggu di situ gitu, teman-teman. Sehingga ketika ada urgent yang datang gitu, teman-teman ya, kita
shock sendiri teman-teman ya, seolah-olah itu berbahaya teman-teman karena kita baru mengalaminya. Nah itu teman-teman, dan ketika baru mengalaminya kemudian hal yang baru gitu teman-teman, dan rasanya seperti mau mati tanpa disadari, itu menjadi trauma tersendiri gitu teman-teman. Dan ketika trauma, kalian itu semuanya serba sensitif, dan yang namanya serba sensitif semuanya serba waspada, dan ketika semuanya serba waspada, hal sekecil apapun itu terasanya sangat besar sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya dirubah juga, Pak, gimana caranya nih supaya cepat membaik? Ya selain menjalankan 3P gitu teman-teman ya, ya kalian harus konsisten dengan pengalihan pemikirannya gitu teman-teman ya, karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, lebih dominannya itu di stresnya ya. Untuk asam lambungnya sih mudah sebetulnya teman-teman ya. Nah tetapi untuk mengendalikan stresnya itu agak sulit juga gitu teman-teman, karena memang setiap harinya itu selalu mengingat tentang kematian, penyakit yang berbahaya, penderitaan dan sebagainya teman-teman ya. Sehingga pemikiran-pemikiran seperti itu ya bisa memperlambat pemulihan teman-teman, karena di situ ada stres gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara menghindari stresnya? Untuk menghindari stresnya, kalian itu yang harus kalian lakukan itu yang pertama, belajar masa bodoh saja teman-teman ya, karena kita sudah tahu ya bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, jadi belajar masa bodoh saja gitu teman-teman ya. Yang kedua, konsisten saja dengan pengalihannya teman-teman ya. Yang namanya pemikiran itu diobatinya itu hanya dengan dialihkan. Sekarang kalian teringat tentang kematian, ya berarti kalian itu harus dialihkan dengan cara seperti apa? Melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, sering jalan-jalan menyenangkan teman-teman ya, karena pemikiran-pemikiran yang negatif itu bisa dilupakan ketika kita melakukan hal yang lainnya teman-teman, ada kesenangan di situ. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis selalu disarankan hindari beban pikiran, karena ketika kalian mempunyai beban pikiran itu ya pasti asam lambungnya nggak normal, dan mengalihkan beban pikiran itu hanya dengan kesenangan gitu teman-teman ya. Ingat, ada catatan, ada pepatah yang mengatakan bahwa kesenangan itu lupa daratan, dan itu memang betul teman-teman. Jangankan hal-hal yang lain teman-teman ya, penyakit saja bisa lupa. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, dari mulai sekarang ayolah semangat, ayolah bangkit. Kemudian kalian lakukan metodenya seperti menjaga 3P-nya, kemudian minumnya perbanyak ya, minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian jangan pantang menyerah teman-teman ya, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, lakukan olahraga yang menyenangkan. Walaupun misalkan di awal-awal itu agak sulit teman-teman ya, karena ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan juga, tetap tentang stres atau terlalu banyak pikiran tentang penyakit itu pasti selalu hadir teman-teman ya. Tetapi kalau misal kalian paksakan, kalian biasakan selalu melakukannya teman-teman ya, kalian nanti akan terbiasa kembali, kemudian sudah terbiasa dengan menghindari pemikiran-pemikiran seperti itu. Ada pepatah juga yang mengatakan bahwa kita itu bisa karena terbiasa teman-teman. Jadi makanya bagi teman-teman yang sekarang belum bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan, biasakan dari mulai sekarang, awali dari mulai sekarang, jangan pernah menyerah, hilangkan ketakutan kalian, pasti bakalan cepat membaiknya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya karena memang sekarang sudah maghrib, jadi videonya saya hentikan teman-teman ya. Semoga saja videonya itu ya bisa menambah wawasan lah buat kalian, kemudian bisa menambah rasa semangat kalian, kemudian bisa ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.